si B fokus kemana, itu nanti muncul dalam perencanaan audit dan penugasannya. Dan juga di awal perencanaan audit biasanya disusun oleh ketua tim dan diawasi oleh supervisornya untuk membuat audit planning, membuat fokus auditnya di akun-akun yang mana. Biasanya fokus audit itu di akun-akun seperti apa? Utang, Tentunya ya, silakan. utang Pak kira-kira. Ya, Akun-akun aset atau kewajiban Pak. mungkin kalau pertanyaan seperti itu jangan langsung menjurus ke nama akunnya ya. Jadi harusnya ke akun-akun yang secara signifikan ada kemungkinan terjadi salah saji yang bersifat material. Kalau dalam audit kan bahasanya begitu tuh. Itu akun apa saja? Kita akan lihat dari, jadi kita nggak bisa nyebut akunnya dulu, kita akan lihat dari laporan keuangan unaudited-nya. Tentunya sebelumnya kan kita sudah, dasar laporan keuangan audited, kita sudah menghitung berapa materialitasnya, berapa overall materiality, berapa performance materiality. Angka-angka dalam laporan keuangan, baik itu neraca maupun laba rugi, yang nilainya signifikan, itu tentunya yang secara performance materiality nilainya di atas. Itu, misalnya kita lihat akun kas bank. Akun kas bank nilainya berapa? Akun kas bank misalnya nilainya ternyata 100 miliar akun kas bank. Hitungan performance materiality kita berapa? Dan atau overall-nya. Performance-nya ternyata kita hitung ada 100 juta misalnya. Maka 100 miliar itu menjadi sangat material. Maka kita akan lihat kas banknya. Kemudian kita telusuri ke bawah, piutangnya berapa, persediaan, nah seperti itu. Jadi mendeteksinya dengan ada ukuran materialitas. Kalau akun kita basisnya dari performance materiality yang kita hitung, setelah total nanti dengan overall materiality. Jadi kita fokusnya kepada akun-akun yang kemungkinan terjadi salah saji material. Tentunya yang nilainya melebihi performance materiality. Itu yang kita fokuskan. Oke. Oke. Baik. Nah, baru dari situ nanti kita akan melakukan perencanaan audit fokus ke fokus auditnya ke akun-akun yang sudah kita tandai tadi. Jadi memang tidak ke semua akun kita lihat ya, tapi ke akun-akun yang punya potensi untuk terjadi salah saji material. Tentunya dari nilai, yang nilainya melebihi performance materiality. Itu yang kita jadikan sebagai patokan untuk melihat fokus auditnya di mana. Tentunya yang paling utama nanti adalah siklus penerimaan uang, itu penjualan dan account receivable, itu pasti akan dilihat karena nilainya pasti besar. Nilainya pasti material. Oke. Baik. Selanjutnya kita dalam tim audit itu baru nanti akan dibagi penugasan. Kamu membuat template untuk kertas kerja neracanya, kertas kerja laba ruginya, perencanaan auditnya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemarin di penugasan untuk yang rencana hari ini sudah dibuat dan saya lihat tadi juga seluruh 10 kelompok itu sudah mengumpulkan tugasnya. Saya minta sih dalam satu sesi setidaknya berapa ya? 2 kelompok aja kali ya, 2 kelompok untuk mempresentasikan tugasnya. Kemudian nanti silakan 8 kelompok yang lain untuk mengkritisi. Nah, pada saat presentasi, tolong nanti paparkan juga pemahaman dari klien yang diperoleh berdasarkan
dokumen-dokumen permanen yang sudah dipelajari. Klien ini seperti apa sih profilnya? Silakan dipaparkan juga di awal, jadi tidak langsung masuk ke kertas kerjanya. Dari 10 kelompok, di sini ada KAP Elmira, KAP Nafasil, kelompok 5 ini KAP apa ya namanya? Di filenya nggak dikasih nama soalnya. Ada KAP Adi Gadia, ada KAP Berrohmat dan rekan, ada KAP BMN, ada KAP Carmel dan rekan, ada KAP GTS, KAP Siwata, dan KAP Tarik. Silakan yang mau 2 KAP, yang mau presentasi pertama dan Siwata, kedua. Pak. Siwata, Pak. Siwata pertama, yang kedua siapa? Siwata pertama, yang kedua siapa? Silakan. Kelompok 5 itu KAP Vicky dan rekan ya. Silakan. Yang kedua siapa? Sebelum presentasi, saya ingin lihat yang mau presentasi siapa. 2 kelompok itu. Nanti 8 kelompok yang lain silakan untuk bertanya untuk mengelaborasi data yang diperoleh. Ayo, Elmira, Nafasil, Vicky, Adi Gadia, Berrohmat, BMN, Carmel, GTS, Izin, Tarik. izin Pak. Ya. Di kolom chat ada KAP Nafasil Pak. Oh, saya nggak baca chat, saya lagi buka filenya soalnya. Yang kedua Nafasil ya. Oke, silakan. Berarti silakan dipersiapkan untuk Siwata dulu. Silakan. Baik Pak, sebelumnya mohon izin untuk share screen ya Pak. Silakan, silakan. Terima kasih Pak. Siwata itu Anastasia Apriani, Dewa Putu Dharma, dan Mita Fitriani ya. Iya Pak, betul sekali Pak. Ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf ya Pak kalau off cam. Ya, berat ya kalau dibuka ya. Iya Pak. Ya, silakan, silakan. Oke, baik. Akan saya mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Buah dan juga teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan tugas terkait pertemuan yang pertama. Di sini kelompok kami beranggotakan Anastasia sebagai junior, Dewa Putu Dharma sebagai ketua, dan saya Mita Fitriani sebagai senior. Yang pertama, soalnya adalah yang 1B. Yaitu kita diminta, sebelumnya mohon maaf teman-teman, apakah ini soalnya kelihatan ya? Atau aku share screen Excel aja? Ya, kelihatan. Kelihatan. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama kita itu diminta untuk melengkapi data terkait pemeriksaan, yaitu untuk mengisi kolom per klien 31 Desember 2018, kertas kerja A21, A22, dan kertas kerja laba rugi A31 dan A32 berdasarkan data yang diberikan oleh klien dan kertas kerja tahun lalu. Nah, jadi di sini buku 1 itu merupakan tempat soalnya. Nah, buku 2 itu tempat kertas kerjanya. Nah, kita kertas kerjanya itu dapatnya di buku 2 ini, teman-teman. Nah, kan ini A21 ya. Kita diminta untuk melengkapi data per klien yang 31 Desember 2018. Nah, ini kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya dari buku 1, yaitu di
Di sini tadi yang pertama itu adalah untuk neraca ya. Bisa disebut 2018. Nah, ini kita tinggal menyalin data-data ini ke kertas kerja yang telah kita buat. Di sini kelompok kami telah menuliskan ulang kertas kerja yang ada di buku 2 tadi ke Excel sini. Nah, yang pertama adalah asalan kas dan setara kas. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini. Di sini sudah disajikan data per audit itu 31 Desember 2017 yaitu 67.695.350. Ini kan tadi datanya udah given di soal. Nah, kita tinggal mengisi yang 31 Desember 2018 yaitu dari sini. Kita tinggal memindahkan angkanya ke sini. Lalu kita sum, jumlahnya sudah sama, yaitu ini 16 juta. Nah, selanjutnya investasi pada entitas sosial yaitu 422 juta. Aset tetap 6.909, akumulasi penyusutan dan seterusnya hingga total asetnya adalah 22 juta. Nah, selanjutnya kita diminta untuk melengkapi kertas kerja A2.2, yaitu di sini untuk kewajiban dan ekuitas. Nah, di sini kita sudah disajikan data per audit, yaitu 31 Desember 2017, 200 juta. Nah, kita akan memasukkan yang data 31 Desember 2018. Kewajibannya itu kita dapat di sini. Nah, kita tinggal memindahkan angka yang 2018 ini ke sini. Itu 200 juta, 1,2 miliar, 151 juta, dan seterusnya sampai ke bawah. Kita pindahkan semua data yang sudah ada di soal. Selanjutnya, untuk kertas kerja A3.1. Ya ini yaitu terkait laba rugi ya, kertas kerja laba rugi. Nah, di sini disediakan data per audit yaitu untuk penjualan neto 31 Desember 2017 adalah 30 juta. Nah, kita tinggal melengkapi yang per klien 31 Desember 2018. Yang laba rugi itu ini. Berarti kita tinggal memindahkan data yang ini ke bawah, ini sampai ke bawah ke sini. Selanjutnya, kita diminta untuk melengkapi kertas kerja A3.2. Kita telah disediakan data per audit 31 Desember 2017. Nah, kita tinggal melengkapi data yang telah disajikan di soal. Nih. 2017-nya ini 1761 dan 2018 yang ini. Nah, kita akan memindahkan data ini ke sini. Nah, kurang lebih untuk soal 1 adalah seperti itu. Oke. Selanjutnya, untuk soal 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tasya. Selanjutnya, soal 2 adalah prosedur analitis, di mana Dewan Standar Audit itu menyimpulkan
bahwa prosedur analitis itu sangat penting sehingga disyaratkan dalam setiap pemeriksaan. Hal ini dapat dilakukan saat awal pemeriksaan dan saat penyelesaian pemeriksaan. Pada awal pemeriksaan, itu bertujuan untuk membantu auditor menetapkan sifat dan luas pelaksanaan audit. Sedangkan kalau pada saat penyelesaian pemeriksaan ini berguna sebagai penelaahan akhir untuk menemukan salah saji atau masalah keuangan yang material dan membantu auditor dalam mengambil pandangan objektif terakhirnya atas laporan keuangan yang telah diaudit. Prosedur analitis ini kita lakukan dengan perhitungan rasio oleh auditor untuk dibandingkan dengan rasio periode sebelumnya dan data lain yang berhubungan. Boleh tolong buka Excel-nya, Nita? Baik, yang pertama kita akan melakukan prosedur analitis di kertas kerja ARP 1.2 neraca. Di sini sudah kita ketahui per auditnya 31/12/2017 dan yang per klien 2018. Setelah kita mendapatkan data-data yang ada dari buku 1 dan buku 2 tadi, kita akan membandingkannya dengan melakukan pengurangan atau penjumlahan, mengetahui apakah dia naik atau turun. Yang pertama, ini ada kewajiban jangka pendek, kita kurangkan dan tidak terjadi adanya perbedaan ya, jadi rasionya pun tidak ada 0. Begitu juga selanjutnya ada pinjaman bank, utang usaha, terdapat perbedaan yaitu adanya kenaikan 200.912.600. Nah, lalu kita melakukan rasionya dengan cara membagikannya dengan cara per klien per audit 2017. Maaf, saya ulangi. Dengan cara per klien 2018-nya kita kurangkan, lalu kita bagi. Lalu kita baginya itu sesuai dengan yang tahun lalu, yaitu yang per audit 2017. Dapat persennya 19%. Ini dilakukan dengan menggunakan cross-footing dan juga CO. CO adalah calculation verified, yaitu perhitungan perkalian atau pembagian yang diletakkan di sebelah kanan perhitungan tersebut. Lalu setelah kita melakukan hal tersebut, kita dapatlah total kewajiban jangka pendeknya, dan kita akan melakukan footing, yaitu pertambahan dari atas ke bawah atau juga bisa disebut vertikal. Total kewajiban jangka pendeknya adalah 2.300.000 sekian, 2.300.000 sekian, dan per 2018-nya, per klien tahun 2018-nya 3.700.000.000 sekian. Sama seperti tadi, akan kita lakukan pengurangan. Apakah terdapat perbedaan? Rupanya naik sebesar 1 miliar sekian. Lalu persennya 64%. Begitu seterusnya. Kita akan lakukan juga ke kewajiban jangka panjangnya. Setelah itu kita lanjut ke neraca ARP 1.3. Ini sama halnya seperti yang sebelumnya, kita akan melakukan pencarian data terlebih dahulu. Kita mendapatkan data dari buku 1 dan buku 2, per auditnya 2017, dan juga per kliennya 2018. Lalu kita akan melakukan cross-footing dan CO tersebut. Kita ambil contoh di sini penjualan neto yang per audit 2017-nya ada 30 miliar sekian dan 2018-nya ada 42 miliar sekian. Lalu rupanya naik. Jadi ada perbedaan 11 miliar sekian dan terdapat 39%. Sampai coba ke bawah, Mita. Nah, di sini sudah diketahui semua. Laba netonya ada 1 miliar, 3 miliar sekian, dan rupanya naik turun ya, naik sebesar 1 miliar.
Lalu kita lakukan CO-nya, yaitu dikurangkan dan dibagi sesuai dengan 2017-nya sebesar 137%. Sekian yang bisa saya jelaskan terhadap prosedur penilaian analitisnya. Selanjutnya tentang rencana pemeriksaan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya sebagai Ketua KAP ingin menyampaikan terkait dengan rencana pemeriksaan. Nah, rencana pemeriksaan ini datanya kita dapatkan dari berkas permanen suatu perusahaan PT Subus yang informasi dari perusahaan tersebut terdapat pada buku 1, yang dimana di sini ada sejarah dan latar belakang perusahaan, struktur organisasi dari RUPS, Dewan Komisaris, Dirut, manajer pembelian dan persediaan, dan kepala-kepala bagiannya serta manajer-manajernya. Dan dibantu oleh bawahan-bawahan dari para kepala bagian penjualan. Kemudian juga dari berkas permanen kita dapat melihat dapat mengetahui kebijakan dan prosedur akuntansinya, baik dasar akuntansi maupun prosedurnya, baik dari penerimaan kas bank atau pengeluaran, pembelian, penjualan, kemudian baik P3 atau kas besar, staf piutang atau persediaan aset tetap, dan COA, chart of account, kemudian dari strukturnya flowchart strukturnya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, di sini kita diminta untuk membuat rencana pemeriksaannya. Nah, kita pertama itu dari persiapan awal sebelum pendatangan penugasan audit. Jadi kita perlu mengetahui di mana lokasi perusahaan dan setelahnya. Jadi PT Subus ini berlokasi di Jalan Danau Bekasi, Jawa Barat, nomor 89, bergerak dalam bidang industri farmasi. Kemudian informasi tambahannya terdapat di berkas permanen. Nah, sudah. Nah, di sini terdapat informasi-informasi terkait persiapan awal dalam pemeriksaan. Nah, di sini pada tanggal 13 Desember 2018 kita telah menyelesaikan ICQ, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2018 KP Swasta mendapatkan laporan keuangan PT Subus pada tanggal 38 PT Subus tahun 30 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh KAP, Estris, dan rekan. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2018 mendatangi klien dan diperkenalkan kepada para pegawai di perusahaan klien. Selanjutnya kita mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan yang berasal dari laporan keuangan yang diperoleh dari kepala bagian akuntansi atau saudara Livia. Oke, untuk singkat waktu kita langsung masuk ke soalnya. Nah, di sini urutan dari rencana pemeriksaan itu pertama ada bagian umum. Nah, PT Subus ini didirikan oleh akte notaris James yang kita dapat datanya dari buku 1. Nah, di sini PT Subus ini didirikan pada tanggal 23 April 2011 dengan akte notaris James. Nah, akte pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat nomor C2 strip 11 4.42.HT.01.01.TH 2011 yang kita lihat di berkas 1. Kemudian ia didirikan pada tanggal 8 April
Nah, 8AP juga telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 1882/2011 pada tanggal 5 Mei 2011 dan diumumkan dalam tambahan nomor 32 pada Berita Negara nomor 1001 pada tanggal 18 Mei 2011. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang farmasi, alamatnya di Jakarta. Kemudian susunan pengurusnya itu terdiri dari Presiden Komisarisnya dari Bapak Emil dari PT SWAT, dan beserta komisaris-komisarisnya yaitu Ibu Tati di PT TAPE dan Ibu Melinda. Kemudian direktur itu Ibu Yestri. Nah, untuk ekuitasnya, modal dasar perusahaan itu berjumlah 2.220.000.000 yang terbagi atas 1.000 lembar saham biasa dengan nominal sebesar 2.220.000 per saham. Yang kita dapat lihat datanya di sini. Buku di berkas permanen suatu perusahaan. Dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 1.000 lembar saham dengan lembar per sahamnya itu 2.220.000 dengan komposisi PT SWAT sebanyak 5.000 lembar, PT TAPE itu sebanyak 450 lembar saham dan Ibu Melinda sebanyak 50 lembar saham. Nah, di sini kita bisa mengetahuinya di sini. Dan kita lanjut ke kebijakan akuntansinya. Nah, kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dari penyajian laporan keuangannya, laporan keuangan PT Subus itu disusun berdasarkan konsep harga perolehan laporan arus kas, disusun berdasarkan metode langsung. Di sini kita dapat lihat. Kemudian piutang usahanya, perusahaan tidak membuat penyisian piutang tak tertagih, tetapi langsung membebankan ke akun laba rugi piutang yang benar-benar tak tertagih, pada piutang benar-benar tak tertagih. Dan persediaan dibukukan berdasarkan harga perolehannya, penilaian persediaan akhir berdasarkan metode FIFO. Di mana FIFO di bagian persediaan. Nah, piutang di sini. Nah, persediaan menggunakan metode FIFO. Kemudian penyertaan dalam bentuk saham. Penyertaan dalam bentuk saham yang mencapai kurang dari 20% dibukukan berdasarkan metode cost. Sedangkan penyertaan dalam bentuk saham yang mencapai 20% atau lebih dibukukan berdasarkan metode ekuitas. Untuk aset tetapnya itu, aset tetapnya dinilai berdasarkan harga perolehan dan penyusutannya, dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Nih, metode straight line method. Berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomi aset tetap. Taksiran ekonomi aset tetapnya itu sebagai berikut. Untuk bangunan dan prasarana itu 20 tahun, mesin dan peralatan 10 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, peralatan kantor 5 tahun. Sesuai dengan buku 1. Kemudian untuk pengakuan pendapatannya, itu pendapatan dari penjualan diakui pada saat melakukan penyerahan barang kepada pembeli. Oke, sudah sesuai. Dan transaksi dan penjabaran mata uang asing. Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing per tanggal neraca itu dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada perhitungan laba rugi tahun berjalan. Untuk taksiran pajak penghasilan itu, taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dari tahun yang bersangkutan. Tahun buku ini perusahaan berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian ada buku-buku yang digunakan perusahaan. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, perusahaan telah menyelenggarakan antara lain buku kas, buku bank, buku besar, jurnal, dan proses pembukuan yang masih dilakukan secara manual dan komputerisasi.
Kemudian di sini ada neraca komparatifnya, yang itu kita ambil dari kertas kerja 2018 dan 2017 dengan jumlahnya yang sudah sesuai dengan kertas kerja yang bersangkutan. Kemudian juga laporan rugi komparatifnya juga sudah sama. Kemudian ada masalah akuntansinya. Masalah akuntansinya ini pembukuan itu dilakukan masih secara manual dan komputerisasi. Kemudian masalah yang kedua itu perusahaan yang menuju pada komputerisasi akan dapat memberikan laporan yang lebih cepat. Akan tetapi dalam praktiknya perusahaan masih mengalami hambatan dalam menggunakan media tersebut yang berakibat pada terlambatnya laporan final. Untuk mengimbangi perkembangan dan masalah yang timbul, perusahaan perlu meningkatkan pemakaian komputer, dalam hal ini program yang lebih mantap atau memadai. Dan pada masalah perpajakannya itu, dalam pengelompokan beban, masih ditemukan beban-beban yang seharusnya tidak termasuk pada kelompok beban menurut fiskal. Hal ini perlu penegasan lebih lanjut untuk penyusunan rekonsiliasi laba akuntansi dan laba fiskal. Kemudian tahun sebelumnya, semua pajak yang terutang telah diselesaikan. Dengan kata lain, tidak ada pajak yang dibayarkan. Terus ada masalah pemeriksaan. Laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2018 diperiksa oleh KP Kristen menekan, ya sudah sesuai dengan buku. Kemudian, nah ini rencana kerja. Nah, di sini saya sebagai ketua KP, untuk senior itu Mita, junior Anastasia, dan jasa akuntan pemeriksaan umum atas laporan keuangan untuk dapat memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, di sini biaya pemeriksaannya itu seperti di pertanyaannya. Nah, rencana pemeriksaan itu tahun buku 18 di mana biaya pemeriksaan adalah sebesar 70 juta ditambah PPN dan dipotong PPh 23. Kemudian waktu pemeriksaan lapangan itu dimulai dari tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 12 Maret 2019. Untuk pemeriksaan stok visi dan kasnya itu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Januari 2019. Evaluasi pengendalian internal itu 13 Desember sampai 12 Maret 2019. Penyerahan laporan akuntan itu pada tanggal 20 Maret 2019. Untuk pelaksanaan stok opening itu dilaksanakan oleh ITA, KP Siwata, Rito Hadi, dan Karsono. Baik, ya, itu saja pemaparan terkait dengan tugas pada buku Prakdik edisi 4 dari kelompok KAP Siwata. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami ucapkan terima kasih. Pak, maaf sebelumnya izin menambahi Pak, yang terkait waktu. Nah ini tuh kita mendapatkan tanggal-tanggal ini tuh dari sini, dari data yang kita peroleh di buku 1. Nah, ini kan pertama pemeriksaan lapangan dimulai atau selesai. Nah itu dimulai pada 13 Desember dan berakhir pada 12 Maret 2019. Nah untuk stok fisik atau kas, kita dapatnya dari sini. Dimulai dari 1 Januari sampai dengan 5 Januari. Nah itu tuh 1 Januari kan melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang dengan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, untuk kasnya sampai dengan 5 Januari 2019. Selanjutnya, evaluasi pengendalian internal. Nah, evaluasi pengendalian internal ini di sini disebutkan bahwa Lita telah menyelesaikan audit interim PT Sukus. Dia telah menyelesaikan kuesioner pengendalian internal atau IKI dengan manajer keuangan akuntansi pada 13 Desember dan selalu memutakhirkan atau mengupdate pengendalian internal. Di sini kami berasumsi bahwa jangka waktu dia sampai selesai mengupdate itu sampai yaitu pada tanggal sampai selesainya audit. Jadi itu kan selesainya 12 Maret. Jadi kita mengasumsikan bahwa IKI-nya itu
dari 13 Desember selesai sampai dengan memutakhirkan atau mengupdate pengendalian internalnya sampai dengan 12 Maret 2019. Nah, untuk penyerahan laporan akuntan ini sudah given di soal 25 Maret 2019. Lalu pelaksanaan stock of name yaitu dari soal juga ITA kita menambahi KAP Siwata karena kita sebagai KAP yang mengecek. Iya. Rinto, Handi, dan Karsono. Cukup sekian Pak penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin teman-teman bisa ada tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada KAP Siwata. Kita beri aplaus atas paparannya. Baik, mungkin lanjut aja ke KAP berikutnya. Jadi tanya jawabnya kita sekalian saja. Tadi KAP siapa? Mohon izin Pak untuk KAP Nafasil Pak. Nafasil. Tapi silakan nanti langsung ke ini aja Mbak ya, karena kan untuk yang kertas kerja neraca laba rugi relatif sama sih ya. Kemudian Ya, yang analytical review juga sama ya, kan hanya evaluasi naik turun. Langsung ke poin 4 aja. Siap Pak. Silakan. Mohon izin untuk share screen ya Pak. Ya silakan. Apakah sudah terlihat Pak Ya, dan sudah. teman-teman? Baik, untuk karena tadi sesuai dengan instruksi Pak Bowo, untuk soal 1 dan 2 relatif sama dengan kelompok sebelumnya, KAP Siwata, maka saya akan mencoba menjelaskan untuk soal keempat, yaitu rencana pemeriksaan menurut kelompok kami, kelompok 9 atau KAP Nafasil. Sebelumnya perkenalkan, KAP Nafasil terdiri dari saya, Priscilla, kemudian ada Nanda, dan juga ada Aufal. Langsung saja di sini untuk rencana pemeriksaan. Pada buku 1 halaman kedua, di sini ada sebuah informasi mengenai persiapan awal sebelum penandatanganan penugasan audit. Seperti yang sudah dijelaskan Dewa tadi, informasi umum mengenai PT Subus, kemudian ada juga tanggal-tanggal di mana KAP ini melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas perusahaan dari PT Subus. Nah, kalau untuk ke soalnya, informasi di soal ada pada halaman 42. Jadi di sini untuk soal 4 diminta buatlah rencana pemeriksaan tahun buku 2018 di mana biaya pemeriksaan adalah sebesar 70 juta ditambah PPN dan dipotong PPh 23. Waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan adalah dari tanggal 13 Desember 2018 sampai 12 Maret 2019. Dan kemudian tim auditornya terdiri dari, ini sudah diubah seperti instruksi Pak Bowo bahwa terdiri dari ketuanya saya, Priscilla, kemudian seniornya Nanda, dan juga juniornya Aufal. Kemudian untuk informasi terkait PT Subus juga terletak pada, sebentar, di sini. Jadi untuk rencana pemeriksaan yang pertama di bagian umum, di soal terdiri PT Subus didirikan tanggal 23 April 2011, seperti ada informasi di buku 1 halaman 17. Didirikan tanggal 23 April 2011 dengan akta notaris James SH bernomor 30272 dan disahkan di Jakarta. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan nomor C2/462.HT.0101 tahun 2011 tertanggal 28 April 2011. Juga telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 1882/2011 tanggal 5 Mei 2011. Diumumkan dalam tambahan nomor 32 pada Berita Negara nomor 1001 tanggal 18 Mei 2011. Kemudian, maksud dan tujuan perusahaan, PT Subus sendiri bergerak di bidang industri farmasi. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 1 Oktober 2011. Kemudian PT Subus memulai usahanya dari skala kecil
dan baru mulai memproduksi dalam skala besar pada tahun 2016. Selanjutnya untuk alamat perusahaan juga kita dapatkan dari informasi di halaman 5 tadi, bahwa PT Sugu sendiri terletak di Jalan Danau nomor 89, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian untuk rencana pemeriksaan bagian 2, susunan pengurus PT Sugus terdiri dari presiden komisarisnya yaitu Bapak Emil dari PT SWAT, kemudian komisaris-komisarisnya ada Ibu Tati dari PT Tate, ada Ibu Melinda dan juga Ibu Distri untuk direkturnya. Untuk yang ketiga, bagian ekuitas, modal perusahaan berjumlah 2.220.000.000 yang terbagi atas 1.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 2.220.000 per saham. Informasi ini kita dapatkan dari sini di informasi umum halaman 17 tadi. Kemudian dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 1.000 lembar saham di mana harga per lembarnya 2.220.000 dengan komposisi PT SWAT mengakuisisi 500 lembar saham, kemudian PT TEP 450 lembar saham, dan juga Ibu Melinda mengakuisisi sahamnya sisanya yaitu 50 lembar saham. Kemudian di bagian 4 ada kebijakan akuntansi. Untuk yang pertama, penyajian laporan keuangan PT Sugus disusun berdasarkan konsep harga perolehan, laporan arus kas, dan disusun berdasarkan metode langsung. Hal ini sudah disebutkan di soal, sebentar Pak, di soal yang ada di buku 2. Jadi saya hanya tinggal menyalin dari soal ini untuk bagian penyajian laporan keuangannya. Kemudian untuk piutang usaha, di sini masih ada bagian yang kosong, yaitu perusahaan tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih, tetapi langsung membebankan ke akun laba rugi untuk piutang yang benar-benar tak tertagih. Informasi ini saya dapatkan dari buku 1 di bagian sebentar Pak. Ada di sini Pak. Piutang usaha dihitung berdasarkan saldo akhir dan tidak melakukan pencadangan piutang tak tertagih. Selanjutnya untuk bagian persediaan dibukukan berdasarkan berdasarkan harga perolehannya. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode FIFO atau first in first out. Hal ini juga didapatkan dari informasi yang ada di buku 1. Bahwa perusahaan menggunakan metode masuk pertama dan keluar pertama. Kemudian selanjutnya untuk penyertaan dalam bentuk saham, ini sudah ada informasi di buku 2, jadi saya hanya tinggal menyalinnya, bahwa penyertaan dalam bentuk saham yang mencapai kurang dari 20% dibukukan berdasarkan metode biaya, sedangkan penyertaan dalam bentuk saham yang mencapai 20% atau lebih dibukukan berdasarkan metode ekuitas. Selanjutnya untuk aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehannya dan penyusutannya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Ini saya dapatkan informasi dari buku 1 di sini, bahwa PT Sugus menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan aset tetapnya. Dan untuk masa manfaatnya juga ada di informasi di buku 1, bahwa bangunan dan prasarana disusutkan dalam waktu 20 tahun, kemudian mesin dan peralatan 10 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, dan peralatan kantor 5 tahun juga. Selanjutnya, untuk bagian pengakuan pendapatan, ini sudah tertera di soal. Pengakuan pendapatan, transaksi, dan penjabaran mata uang asing, transaksi pajak penghasilan, dan tahun buku, semua sudah ada di informasi di buku 2. Jadi saya hanya tinggal menyalinnya saja, bahwa untuk pengakuan pendapatan dari penjualan diakui pada saat dilakukan penyerahan barang kepada pembeli. Kemudian, transaksi dan penjabaran mata uang asing, pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Kemudian, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing per tanggal neraca dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal neraca. Selisih kurs yang terjadi akan dikreditkan pada perhitungan laba rugi tahun berjalan. Kemudian untuk taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dari tahun yang bersangkutan. Dan tahun buku perusahaan yang diaudit ini adalah
tahun buku yang berjalan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2018. Selanjutnya, untuk bagian 5, buku-buku yang digunakan perusahaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan, perusahaan telah menyelenggarakan antara lain ada buku kas, buku bank, buku besar, ayat jurnal, dan juga proses pembukuan masih dilakukan secara manual dan komputerisasi. Selanjutnya, untuk neraca komparatif, informasinya didapatkan dari buku 1, ada di halaman 13 kalau tidak salah. Sebentar Pak, saya carikan terlebih dahulu. Iya Pak, jadi untuk informasi neraca komparatif untuk tahun 2017 dan 2018 didapatkan dari buku 1, jadi saya hanya tinggal menyalinnya saja seperti ini. Begitu pula untuk laporan laba rugi komparatif juga sudah ada informasinya dari buku 1. Jadi saya hanya tinggal menyalinnya untuk rencana pemeriksaan. Selanjutnya untuk bagian 8 mengenai masalah akuntansi, sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Dewa tadi, ini juga informasinya sudah terdapat dari buku 2, bahwa masalah akuntansi PT Subus yang ditemukan adalah pembukuan dilakukan secara manual dan komputerisasi. Kemudian, perusahaan yang menuju pada komputerisasi akan dapat memberikan laporan yang lebih cepat. Akan tetapi, dalam praktiknya, perusahaan masih mengalami hambatan-hambatan dalam menggunakan media tersebut yang berakibat pada terlambatnya penerimaan laporan final. Jadi menurut kami, karena ada hambatan ini, kami menyarankan untuk direktur itu memberikan training khusus untuk mempelajari tentang komputerisasi seperti Excel misalnya yang sangat tergolong sederhana untuk karyawannya supaya dapat lebih lancar dalam menggunakan komputer tersebut sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat dan juga terstruktur seperti itu Pak. Kemudian untuk masalah perpajakan, dalam pengelompokan beban masih ditemukan beban-beban yang seharusnya tidak termasuk pada kelompok beban menurut fiskal. Karena seperti kita tahu untuk perhitungan beban akuntansi dan perpajakan ada sedikit perbedaan seperti itu. Kemudian hal ini perlu penugasan lebih lanjut untuk penyusunan rekonsiliasi laba akuntansi dan laba fiskal. Tahun sebelumnya, semua pajak yang terhutang telah diselesaikan oleh perusahaan. Dengan kata lain, tidak ada pajak yang belum dibayarkan oleh perusahaan selama tahun buku 2018. Untuk masalah pemeriksaan, laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2018 diperiksa oleh kantor akuntan publik Navasil, yang ini merupakan gabungan nama dari kami bertiga, yaitu Nanda, Oval, dan Priscilla. Seperti itu, Pak. Rencana kerjanya sudah saya jelaskan di awal bahwa ketuanya saya sendiri, Priscilla Kristina Dewi, kemudian seniornya Nanda Sufiandra, dan juniornya adalah Aufal Akbar Pratama Hidayat. Untuk jasa akuntan sudah dijelaskan di soal bahwa pemeriksaan umum atas laporan keuangan untuk dapat memberikan pendapatan atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Biaya pemeriksaan juga sudah ada tadi di soal di buku 1, bahwa dalam pemeriksaan ini dikeluarkan biaya sebesar Rp70 juta ditambah PPN dan dikurangi PPh 23. Kemudian untuk waktu pemeriksaan, ini saya dapatkan informasi dari buku 1 di halaman awal tadi, sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Mita, tetapi di sini kami memiliki sedikit perbedaan untuk bagian pemeriksaan stok fisik dan juga evaluasi pengendalian internalnya, Pak. Sebentar, Pak. Jadi di sini untuk pemeriksaan laporan dimulai atau selesai dari 13 Desember 2018 sampai 12 Maret 2019 itu terletak informasinya ada di sini. Anda merencanakan pemeriksaan dimulai pada tanggal 13 Desember 2018 dan akan berakhir pada 12 Maret 2019. Kemudian untuk pemeriksaan stok fisik, karena di sini hanya disebutkan pada tanggal 1 Januari, Anda melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang dengan melakukan pemeriksaan fisik dan sudah membuat berita acaranya, maka kami mengasumsikan bahwa pemeriksaan stok fisik yang kami lakukan hanya berlangsung selama 1 hari, yaitu dari tanggal 1 Januari 2019 saja. Tetapi untuk evaluasi pengendalian internal, di sini kami mengakui kesalahan kami, Pak. Kalau asumsi kami, karena di sini di infonya
Lita telah menyelesaikan audit interim itu pada tanggal 13 Desember 2018. Jadi kami mengasumsikan bahwa evaluasi pengendalian internalnya itu yang kami terima informasinya hanya sampai 13 Desember 2018. Tetapi untuk kelompok mitra tadi, karena selalu memutakhirkan update data, jadi sepertinya benar dari kelompok KAP Siwata tadi bahwa ini seharusnya evaluasi pengendalian internal dari tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal berakhirnya pemeriksaan audit tersebut, Pak. Terus kemudian untuk penyerahan laporan akuntan sudah terdapat di soal, yaitu tanggal 25 Maret 2019, dan pelaksanaan stok loknanya dilakukan oleh ITA, kemudian ditambah KAP Nafasil, yaitu Priscilla Nanda dan Oval, kemudian ada Rinto, Handi, dan Kasolo. Sekian Pak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Bowo. Baik, terima kasih dari KAP Nafasil ya. Jadi yang Ya, presentasi hanya satu saja karena saya minta yang bagian akhir aja ya, jadi Priscilla aja. Ya. Baik, terima Ya, kasih. Kita beri Saya applause. izin stop share ya Pak. Terima Ya. kasih Pak. Kita beri applause untuk Nafasil. Baik, secara umum sebenarnya dari dua kelompok tadi yang berpresentasikan dari Siwata dan Nafasil relatif sama ya, karena memang soalnya juga sama, kemudian kertas kerjanya yang sudah disiapkan termasuk rencana pemeriksaan juga di buku 2 sama gitu ya, tinggal mengisi yang kosong-kosong saja. Mungkin biar lebih efektif, kelanjutan dari proses ini sebenarnya adalah nanti kita begitu, ini kan ceritanya sudah mendapat in-house financial report, laporan keuangan yang unaudited, maka kita harus menyusun yang namanya materialitas. Kita harus menghitung materialitas dan menentukan fokus audit. Fokus auditnya ke akun-akun apa saja. Nah, kebetulan ditugaskan belum ya, tugas kemarin kan belum sampai ke sana. Jadi saya minta kalau untuk menghitung konfirmasi, materialitas sudah ya, sudah tahu, sudah ada formnya, sudah pernah menghitung pas saat AKSK? Kalau menghitung materialitas belum Pak. Mungkin seperti yang kemarin saya sajikan itu ya, mungkin nanti akan saya share form, contoh form untuk penghitungan materialitas, bagaimana untuk menghitung overall maupun performance materiality, kemudian nanti menentukan akun-akun dari laporan keuangan Sugus itu yang akan menjadi fokus audit. Dasarnya apa, argumentasinya seperti apa. Silakan untuk menentukan dasar materialitas, itu juga silakan didiskusikan. Mungkin bisa pakai penjualan, bisa pakai net yang lebih mendekati lah untuk model perusahaan seperti Sugus. Itu masing-masing KAP mungkin nanti bisa berdiskusi, bisa jadi berbeda, nggak ada masalah sih gitu kan. Karena itu kan judgement dari masing-masing auditor nanti. Silakan mungkin sebentar saya carikan presentasi yang kemarin untuk form penghitungan form penghitungan materialitas. Sebentar, saya carikan berkasnya dulu. Sebelum sambil saya carikan nanti kirim, mohon host untuk bisa membagi room. Jadi buatkan 10 room, satu kelompok, satu room untuk diskusi, untuk mengerjakan kertas kerja penghitungan materialitas dan menentukan akun-akun yang menjadi fokus audit, sama alasannya apa. Nanti saya tetap ada di room utama dan saya bisa berpindah-pindah nanti ya, saya melihat ke diskusi masing-masing. Mohon dipersiapkan host, nanti saya beri waktu kurang lebih sekitar 20 menit cukup kali ya? Apa 30 menit? Untuk mendiskusikan, untuk menyusun kertas kerja materialitas dan menentukan akun-akun signifikan dari
laporan keuangannya Sugus yang akan menjadi fokus audit. Sebentar saya siapkan dulu formnya. Sambil host silakan untuk membuat room ya. Untuk breakout room. Jadi ini untuk saya review kembali untuk yang semuanya, tapi khususnya untuk yang tadi grup kelompok 9-10 yang belum sempat saya jelaskan. Jadi form yang minta saya buat adalah untuk penentuan materialitas. Dalam penentuan materialitas ini, di sini memang di form kita buat template-nya dasarnya ada pendapatan, laba sebelum pajak, total aset, dan pendapatan kotor. Ini kita ambil nanti dari laporan keuangan unaudited-nya PT Sugus. PT Sugus. Tapi nanti di tiap tim, tiap grup, tiap kantor akuntan publik akan mendiskusikan kalau di PT Sugus, yang pas itu nanti apa? Dasar untuk penghitungan materialitasnya. Apakah dasarnya itu dari penjualan? Jadi pendapatannya kan penjualan ya. Dari penjualan, dari laba bruto, laba usaha, atau laba bersih. Atau total aset. Nah, jadi bisa macam-macam, nggak hanya sekedar 4 ini saja. Tapi pilih salah satu yang paling sesuai. Umumnya kalau dia perusahaannya adalah perusahaan dagang atau manufaktur yang fokusnya dia menjual produk, itu biasanya adalah penjualan. Fokusnya di penjualan. Nah, penjualan pun nanti bisa dipilih ya, mau penjualan kotor atau penjualan bersih. Penjualan bersih artinya penjualan setelah net sales gitu ya. Net sales berarti setelah diskon dan retur. Nah, masukkan angkanya si Sugus. Di sini acuannya untuk pendapatan itu 1-3 dari turnover. Jadi minimal kita bisa ambil angkanya 1%, maksimal 3%. Itu judgement, tergantung dari keyakinan kita. Nah, contoh di form ini ngambil 3 misalnya. Atau kalau kita di grup, jangan 3 deh, terlalu gede, kita ambil 2%. Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu di bawah 1%. 1% pun boleh. Nah, kemudian dari situ baru kita ngitung materialitasnya. Dasarnya adalah dari pendapatan, berarti kalau kita ambil. Ketemu 615. Nah, kita langsung masukkan angka dari sini aja. Misalnya angka di sini penjualan itu 42.586. 42.586 834.
Maka ketemu seperti ini. Kalau kita anggap ini terlalu besar, kita bisa kecilkan di sininya. Jangan 3% sih, kita ambil 2%. Maka materialitasnya adalah 2% dari pendapatan. Ketemu 851 juta. Performa materialnya di sini default-nya 60%. Tapi terendahnya sebenarnya adalah 50%. Kalau kita ambil 50% boleh. Maka di sini 50%-nya. Ketemu angka sekian. City-nya 5% dari materialitas, 45. Nah, silakan nanti di kolom terakhir, di baris terakhir, buat kesimpulannya. Berdasarkan diskusi di grup. Kenapa ngambil basisnya penjualan atau pendapatan, kenapa ngambil 2%, dan seterusnya. Kenapa ngambil 50% untuk performance materiality. Nah, dari hasil perhitungan ini, kemudian kita gunakan untuk dasar perhitungan di form fokus audit di sini. Nah, angka ini kita ganti, kita ambil ke angkanya materialitas yang sudah kita tutup tadi, 851. Ini tadi kita ambil 50%. Di kolom A, B, dan C, kita masukkan nomor akun, nama akun, dan saldo dari PT Sugus dari neraca saldo unaudited tahun 2018. Begitu masuk angkanya, otomatis nanti kalau dia nilainya di bawah PM, scope out. Kalau dia di atas PM, scope in. Yang fokus akan kita ambil untuk audit adalah yang scope in. Tetapi kita bisa melakukan justifikasi ini di kolom justifikasi. Untuk akun-akun yang kita anggap signifikan atau krusial, walaupun nilainya kecil, contohnya di sini yang ini ya, kolom 16, walaupun dia hitungannya adalah scope out, tapi justifikasi kita ambil scope in. Kita akan audit. Resiko kita anggap normal semua. Itu sih sebenarnya di form yang akan kita buat ini. Jadi nanti yang justifikasinya scope in, itu yang akan kita fokus untuk akun itu kita periksa, kita audit. Sesuai dengan siklusnya tentunya ya. Apakah dia masuk di siklus penjualan dan piutang dan sebagainya. Itu yang akan kita harus dibuat sebenarnya saat kita mau selesai kita melakukan perencanaan audit dalam proses perencanaan audit dan siap untuk melakukan proses audit. Jadi untuk menentukan fokus auditnya di mana. Oke, tadi saya lihat yang sudah saya lihat tadi kelompok 1 sampai 8 itu sudah mulai mengerjakan. Kelompok 9 10 mohon maaf tadi saya belum sempat masuk, sudah pada ketarik ke mana? Main room semua. Ke main room semua. Dan dari situ baru nanti kita mulai pertemuan depan fokus audit ke akun-akun yang sudah kita pilih. Nah, kalau di kasusnya buku Agus ini, maka pertemuan depan kita akan fokus audit yang penting dulu, yaitu penjualan dan piutang usaha atau siklus penerimaan. Karena kita lihat di sini penjualan masuk scope in apa scope out? Pasti scope in ya. Kemudian piutang usahanya masuk scope in, scope out. Nilainya 11,9 miliar. Scope in, Pak. Pasti scope in. Pak. Nah, ya, dia signifikan. Nah, jadi pertemuan depan kita akan masuk ke audit atas penjualan dan piutang usaha. Nanti tugas auditnya, tugas kelompoknya akan saya buatkan, share di GCR untuk penugasan yang kedua, tugas kelompok. Kemudian nanti basisnya dari buku 2 ya, praktikum audit untuk kertas kerjanya dari sana yang disiapin untuk audit penjualan dan piutang usaha. Tapi yang tadi tolong diselesaikan ya. Untuk menghitung materialitas dan fokus auditnya FSA diselesaikan. Nanti silakan saya buatkan assignment di GCR untuk
upload ke assignment tersebut untuk tugas yang hari ini. Silakan diselesaikan, mudah-mudahan sampai jam 10 bisa selesai lah. Kemudian nanti silakan langsung diupload hari ini juga ke GCR. Sampai sini, sebelum nanti melanjutkan untuk mengerjakan tugas itu, menyelesaikan tugasnya. Ada pertanyaan silakan sebelum kita tutup. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, saya kurang paham tentang yang kolom justification, Pak. Itu pertimbangannya apa? Terus gunanya itu juga buat apa gitu, Pak? Kolom justification ini jelaskan tadi yang scope in itu akan kita audit, yang scope out tidak. Kolom justification ini adalah kita akan menjustifikasi akun-akun yang sebenarnya scope out, tapi akan kita jadiin scope in untuk diaudit. Akun apa? Itu biasanya akun-akun yang terkait dengan siklus yang signifikan, Mas. Misalnya akun yang terkait dengan siklus penjualan dan siklus penerimaan uang ya, penjualan, siklus accounts receivables, siklus pembelian dan sebagainya. Kalau akun itu nilainya tidak signifikan tapi terkait, bisa kita justifikasi scope in. Gitu ya. Siap, Pak. Ya. Aduh, saya lupa belum absensi nih. Baik, silakan diselesaikan saja. Kemudian nanti saya buat linknya. Saya juga akan isi portal. Sementara di Zoom ini kita akhiri dulu. Tapi silakan tugas diselesaikan per kelompok masing-masing nanti untuk dikoordinasikan dan diupload. Saya kasih waktu sampai siang ini ya, sampai jam 12 sudah bisa diupload ke GCR. Gitu ya? Izin, Pak. Ya, kalau silakan. untuk yang di kantor ada pekerjaan kan nggak bisa kalau sampai jam 12, Pak. Nanti mau sampai jam berapa? Malam aja, Pak. Oke, siap. Oke, saya kasih waktu sampai jam 12 malam lah ya, nanti malam. Oke, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini perihal tugas ini, kita sekarang ini nentuin juga nggak, Pak, dari sisi efisiensi waktu dan biayanya? Atau hanya akun-akun yang menurut kita harus diutamakan aja, Pak? Kita aja pilih akun-akun yang diutamakan aja dulu. Oh, jadi dari sisi biaya sama efisiensi waktu nggak perlu diperhatikan dulu ya, Pak ya? Nanti dulu aja, ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, untuk deadline-nya saya ubah jadi nanti malam aja. Karena hampir semuanya, mayoritas mungkin di kantor ya, WFO ya. Mayoritas di kantor, ada juga tadi yang izin, si Priscilla izin karena harus ke luar kantor tadi jam 9.30. Jadi mungkin tadi silakan timnya untuk mengkoordinasikan lagi, bisa selepas jam kantor untuk menyelesaikan 2 form itu. Dari saya cukup sekian, terima kasih.